Oke, shalom semua. Kembali lagi bersama kami Ibadah Youth ROCW Harapan Indah. Saya harap ya kita semua baik-baik saja. Yang di rumah, biar kita bisa terus semangat. Sebelum kita ibadah, mari kita bersatu dalam doa dulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Nya Bapak. Sebentar kami akan memuji menyembah nama Bapak. Engkau berkati Bapak juga acara ini dari awal hingga akhir nantinya ya Bapak. Biarlah Bapak pujian dan penyembahan ini dapat menyenangkan hatimu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Bapak kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadikan aku mesbah doamu.
bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Jadikan kami mezbah doamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Kami bersyukur atas keselamatan dalam hidup kami. Engkau yang selamatkan bangsa kami. Oh, kami taruh harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, sana. Oh, glory, glory. Haleluya. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang
untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. yes Tuhan, yes. Terlalu mahal, Darah-Mu mahal Bapa bagi hidup kami Bapa. tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk penebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Darah-Mu mahal, terlalu mahal bagi hidup kami Tuhan. Terlalu besar kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan bagi hidup kami, atas hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih sayang Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari siaran firman Bapa. Engkau berkati Bapa, hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman Bapa. Biarlah Bapa firman-Mu juga dapat merema di hati kami Bapa, dapat memotivasi hidup kami Bapa. Biarlah juga ya Bapa, semuanya dapat menguatkan hidup kami juga ya Bapa, dan kami dapat menjalankan seminggu ke depan dengan penuh semangat lagi ya Bapa. Dipenuhi oleh dengan kuasa-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, apa kabar? Balik lagi bersama kami ibadah. Kita hari ini ditemani dengan teman saya. Ici yang ini, siapa namanya Ci? Michelle. Oh, Michelle. Oke, shalom Ci. Shalom. Ya, oke, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol mengenai hati yang mau diajar. Kita hari ini mau ngebahas tentang kenapa sih kita perlu memiliki hati yang mau diajar. Ya, secara tidak langsung kita berbicara mengenai kerendah hatian. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya, Cik. Kalau menurut lu nih, kalau menurut gua kan hati yang mau diajar ini kan berbicara mengenai kerendah hatian gitu. Kalau menurut lu, hati yang mau diajar ini berbicara tentang apa sih? Hati yang mau diajar itu yang kayak tadi lu bilang kan, memiliki kerendahan hati. Itu tuh kayak kerendahan hati itu adalah sebuah respon, dimana responnya tuh harus bijak. Oke. Cara nanggepinnya. Dan itu tuh kayak misalkan kita tuh gak boleh ego dan gak boleh lebih menekankan kedagingan kita gitu loh. Kita harus merendahkan hatinya, kita harus kayak nurut
Tapi jangan sampai kita keegoan kita yang jadi menguasai kita. Kalau misalnya kita lagi marah atau apa, kita harus bisa mengontrol diri kita. Oke, I see. Oke. Tuhan mengajarkan kita untuk kita biar tetap rendah hati ya kan, dan selalu mau untuk menerima teguran, nasihat dari berbagai orang. Tuhan nggak mau kalau misalnya kita menjadi angkuh gitu, sulit diajar, sulit diatur. Kalau menurut tuh nih, orang yang mau memiliki hati yang mau diajar tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya hati yang mau diajar tuh misalkan gini, dia tahu dia itu masih kurang pengetahuannya. Dia tahu diri dia itu kayak masih lemah. Saat dia menaruh diri dia di titik paling rendah, dia pasti mau membuka diri dan mau diajar. Nah dari situ, hati yang mau diajar adalah hati yang lemah lembut dan mau membuka diri. Oke. Kalau menurut lo nih, kenapa sih kita harus memiliki hati yang mau diajar? Apa sih relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari ini? Kehidupan saat ini juga. Kayak lemah lembut itu, lemah kerendahan hati itu kalau yang mau diajar tuh misalkan pas lagi di rumah lah, kayak lagi corona ini kan kita pasti yang paling dekat, yang paling sering ketemu adalah orang tua kita, kakak adik kita. Nah, contohnya kayak gitu, pasti mereka kayak pas lagi di rumah nyuruh kita kayak, Michelle cuci piring, Michelle ngepel nyuci. Respon kita tuh kadang kalau baru bangun tidur tuh pasti jengkel gitu. Kayak aku nggak mau ngerjain gitu kan. Tapi kita kan mau diajar, pasti kita harus bisa menekan ego kita. Jadi kita harus jawab secara baik ke orang tua kita, pasti kayak iya gitu. Ya terus secara kayak misalnya kita juga contoh yang lain, mau keluar nih malam-malam, orang tua pasti kayak kasih tahu jangan gitu. Tapi kan lu tahu kan kata orang tua tuh kadang dahsyat gitu. Kita tuh gak bisa expect kalau misalnya kata orang tua tuh bisa bener kadang. Ya misalnya malam-malam taunya bensinnya habis lah motor gitu. Bocor lah. Ya, nah dari kesalahan itu kita bisa belajar kan. Nah itu salah satu dari kita mau belajar dari kesalahan kita juga, kerendahan hati kita mau belajar juga. Oke. Tadi ngomongin tentang respon. Kalau misalnya menurut tuh respon yang baik untuk hadapin yang kayak tadi tuh kayak gimana sih? Responnya Kayak tadi kan tuh, saya baru bangun tidur tiba-tiba disuruh, gue tahu sih emang mager sih gitu. Kalau responnya nih, lu tahu kalau misalnya itu lu tuh nggak suka kan, tapi lu tahu lagi nih, lu tuh lagi mau diajar, hati lu tuh mau melewati itu, mau level up istilahnya, lu mau level up, lu harus ikutin dengan ketulusan hati lu, nggak asal kayak ya udahlah, kalau kata orang kan ini ya udah kayak gitu, kita itu kan dari hati kita juga. Oke. Pernah gak sih lu jatuh bangun dalam hal ini? Pernah pasti. Bisa ceritain gak tuh gimana sedikit aja dulu tentang apa itu yang lu jatuh itu apa? Boleh gue jelasin dulu salah satu tokoh yang bisa menginspirasi gue. Oh boleh. Jadi ada satu tokoh namanya Yusuf. Oke. Dia tuh udah tahu nih, udah dikasih mimpi sama Tuhan. Gue bakal jadi raja, gue bakal jadi orang berkuasa, dan semua keluarga gue, semua orang bakal tunduk sama gue. Tahu kan? Nah, tapi dia tahu dia masih kecil tuh lemah, dia tuh nggak bisa apa-apa. Dia tuh dicemooh sama kakaknya, dibuang, dijadiin budak. Itu tuh titik dimana dia memiliki hati yang rendah dan mau diajarin tuh pas dia lagi di titik rendahnya itu. Padahal dia bisa jadi kayak anak-anak yang kayak nyolot gitu loh. Dia bisa berontak ke Tuhan gitu loh, bisa ngomong, Tuhan gue tuh mau ini, gue gak mau lewatin ini, gue tuh bisa jadi raja, gak usah lewat ginian, Tuhan kasih langsung gue instannya aja. Tapi tokoh ini tuh malah mau naruh dirinya di tempat yang rendah, dan dia mau belajar dari situ. Nah, gue belajar dari sini,
dalam hidup gue nih. Jadi ceritanya waktu itu gue ikut maba, waktu itu gue masih maba. Gue sok-sokan tuh ikut panitiaan. Udah kayak wah kayak keren banget ikut gitu-gituan. Sampai satu hari tuh, hari sebelum UTS itu hari panitnya tuh deket-deketan sama UTS. Gue tuh kayak nggak bisa lihat waktu kan waktu itu. Ya udah, gue tuh pas lagi di panitnya tuh gue malah nangis kan, karena ini satu kerjanya tuh kerja kelompok. Gue malah jadi seakan ninggalin kelompok gue gitu loh. Nah pas di situ tuh teman-teman gue kayak ngechat terus kan pas lagi ke acaranya. Shell nih gimana? Terus gue kayak, aduh, gue mau kabur dari kerja kelompok gue, tapi gimana ya? Ya udah gue kabur ke toilet, gue nangis di situ. Tuhan tolong aku, ini gimana? Masa gue nggak lulus gara-gara panit sih, bego banget sih gue nggak. Masa gue kagak bisa ngitung waktu sih gitu kan? Terus akhirnya Tuhan kayak ngomong dalam hati gue, kayak bilang gini loh, udah Shell, ikutin aja, duduk manis, ikutin acaranya aja gitu loh. Gue ikutin acaranya sampai selesai, pulang gue tetap nangis gitu loh. Kau ini gimana? Gue harus apa? Udah lu pulang ke Jakarta, lu bayangin dari Tangerang ke Jakarta jauh. Ya udah gue ikutin aja, oke gue pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta itu gue malahan gak expect banget keluarga gue bantuin tugas gue. Selesai dalam H-1. Lu bayangin teman-teman gue satu kelompok tuh udah ngerjain 1 minggu, gue baru ngerjain H-1. Pas udah kumpul nih besokannya tugasnya UTS nih, gue gak expect juga nih. Nilai gue paling tinggi di antara semuanya. Makanya oh my god. Jadi teman-teman ya, dari semua kejadian ini yang di luar ekspektasi gue nih, dan gue mau nurutin Tuhan, gue bisa belajar yaitu manajemen time gue. Gue tuh hancur banget dalam manajemen waktu gue, tapi dari kejadian ini gue bisa belajar. Makanya punya hati yang mau diajar tuh memang sulit, kayak sampai nangis-nangis gue. Tapi dari situ kita bisa level up, bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke mantap. Oke, berdasarkan cerita lu, gue yakin tadi yang lu bilang juga itu sulit gitu kan. Sulit untuk melakukan kerendah hatian itu, untuk bisa nurut sama Tuhan. Gue pun juga ngerasain hal itu gitu. Tapi gimana sih cara kita supaya tetap ingat, bisa tetap aware kalau misalnya kita harus tetap rendah hati? Gue ada satu ayat Alkitab, kita buka dulu ya. Oke. Di dalam ayat Lukas pasal ke 14 ayat 11. Udah? Lukas pasal 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ada ditinggikan. Ya, dari sini gue tuh awal-awal sombong. Oke. Awal-awal sombong nih yang kayak panit-panit gitu, sok maba gitu. Tapi pas itu Tuhan jatuhin plek, lu harus ngerjain semua dosa-dosa tugas lu. Akhirnya dari situ gue merendahkan diri, ngikutin kata Tuhan. Gue harus nyelesain semua masalah yang harus gue selesain, dan akhirnya di akhir Tuhan meninggikan gue. Tapi bukan artinya pas lu udah tinggi lu jadi sombong lagi, dijatuhin lagi. Tuhan yang angkat lu lagi gitu. Oke. Oke. Selanjutnya tadi itu udah termasuk sharing belum? Kayaknya sudah, tapi kalau masih ganjel bisa lagi. Bukan ganjel. Soalnya selanjutnya ini bisa tolong sharingkan, ceritakan tentang pengalaman mengenai hal kerendahan hati ini gitu. Sekalian perkenalkan diri, kan kita belum tak kenal sama kata sayang. Oke. Ini kayak pertengahan ya kalau perkenalannya. Ya. Halo adik-adik. Nama aku Michelle. Aku sekarang udah kuliah, udah mau skripsi akhir. Ya, pokoknya banyak hal yang gue lewatin bareng Tuhan selama ini tuh mengenai kerendahan hatian tuh sebenarnya susah-susah gampang pas gue lewatin gitu loh.
apalagi kayak gue harus mengalahkan egois gue untuk belajar hal baru. Kenapa sih harus belajar hal baru? Lu tuh dari hal-hal masalah yang tadi nih, lu pasti harus merendahkan diri lu, nggak boleh egois dan ninggalin gitu, tapi lu harus menghadapinya dan lu belajar dari situ. Jadi lu semakin kayak tahu ke depannya dan lu bisa level up gitu loh. Kayak contoh yang tadi, gue sosokan mau buat apa kayak keren-kerenan, endingnya mah jadi buyar tugas gue. Terus kayak yang lain, misalkan gue mau pergi atau mau beres-beres rumah, guenya kayak kadang gak mau ngerjain atau apa, itu kan jadi kayak egoisan gue tuh. Kalau mau ditanam sih bisa-bisa aja ya, gue maunya pilihnya tidur gitu loh. Jadi kan gue mau diajar sama Tuhan harus melewati hal-hal gak enak itu supaya kita bisa semakin dibarui. Ada lagi? Oke, udah. Kayak gantung banget tadi terakhir. Oh, gantung ya? Oh, kayaknya mesti nungguin. Kayaknya ada kata selanjutnya gitu. Oh, kata selanjutnya. Ya, sampai situ sih. Situ. Oke, siap. Oke, itu pertanyaan terakhir sih. Yang selanjutnya itu ada pesan gak buat teman-teman kita yang di rumah untuk meneguhkan mereka biar mereka tetap rendah hati, mereka memiliki hati yang mau diajar, mereka memiliki hati yang lemah lembut gitu. Kalau pesan dari gue kayak dibagi lagi deh poinnya yang tadi ada 2 atau 3 kan. Yang pertama, hati lo tuh untuk teman-teman pasti emang gak enak sih. Lo tuh harus ngelewatin masa-masa kayak melewati masa-masa yang gak enak itu. Tapi lu harus lewatin itu supaya lu bisa ngerti apa yang Tuhan mau kasih tahu ke lu. Belajar dari masalah-masalah yang lu lewatin. Terus yang kedua, mungkin emang kadang kalau misalkan lu tahu nih, misalkan kakak pembina atau siapa lu yang lebih tua ngebimbing lu, taunya dia kagak lebih pintar dari lo nih misalkan lo gitu, tapi lo kan gak bisa kayak ya kurang ajar gitu lo jawabin atau kayak lo tinggalin. Salah satu respon yang bijak adalah lo ikutin dia dan dengan hati lo yang rendah itu ikutin rules dia aja gitu. Terus yang terakhir, ya dari semua kejadian-kejadian yang masalah-masalah yang lu lewatin itu, gue yakin lu bisa lebih jadi orang yang sukses. Karena orang-orang sukses tuh pasti mau dirinya itu melewati hal itu dengan rendah hati, gak kayak gue bisa, tapi lu kagak memasukkan Tuhan dalam kegiatan lo, kejadian apa yang lo mau ingin dalam hidup lo, sama juga bohong gitu lo tanpa Tuhan. Oke, itu sudah habis pertanyaan kita. Cici, Michelle, bisa tutup kita dalam doa. Ya teman-teman, kita tutup semua sharing ini dan Bapak ya Bapak, terima kasih atas hari ini. Kami bisa mengerti apa arti kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau diajar Tuhan di dalam kesusahan kami Tuhan. Biar Tuhan yang selalu menjadi Tuhan kami Tuhan, yang membimbing kami dalam setiap hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, thank you, Michelle. Thank you juga. Shalom semua. Dadah.